Kira-kira apa yang kurang dari Kang Ivan? Menurut Kang Ivan sendiri? Ya sebetulnya tahu. Ya benar, kurang fokus. Sebetulnya tahu, cuman nggak sadar. Sadar sih sadar, tapi nggak dibenerin. Bedanya tahu sama sadar apa? Hah? Beda. Kalau tahu hanya sekedar tahu, dia tahu ini salah. Heeh. Dia sadar apa yang dia lakuin itu salah. Tapi kalau sadar diri, dia akan berbenah. Cuma sebatas tahu tapi gak ada tindakan gitu. Ya, Itu kalau tahu. harus sadar diri. Jadi terima, sadar diri. Kan konsepnya gitu, terima, sadar diri, solusi. Tapi kalau misalkan sadar dirinya belum dapat, walaupun udah nerima, closingnya nggak dapat. Gimana? Gimana? Terima apapun yang jadi kekurangan, apapun yang jadi kelebihan, apapun itu terima konsepnya. Terus sadar diri, yang kurang perbaiki, yang salah benerin, yang lebihkan lagi, tingkatin lagi. Misalkan yang kurang, ya kita harus sadar diri dong, kita kurang dalam segini perbaiki ya. Kalau nggak diperbaiki, ya percuma. Antum prospek ya percuma juga. Hasilnya gitu-gitu lagi. Evaluasi ya. So, rata-rata disadar dirinya nggak ada. Hanya sekedar tahu, aneh kurang, tapi nggak punya kesadaran diri. Beda loh kalau sadar. Makanya dengan afirmasi tadi kan, afirmasi di pagi hari itu meningkatkan level kesadaran kita. Jadi sadar akan waktu, sadar tentang tindakan kita, sadar tentang misalkan orang kita telah buang-buang waktu yang gak jelas. Kayak misalkan memilih untuk takut. Nah, Mas Ma'ruf, hilangkan ketakutan. Bisa jadi ya, kenapa kita belum pede? Karena belum bisa melawan rasa takut gitu ya. Bukan, Beda. belum bisa melawan rasa takut. Ya kalau misalkan kita belum pede nih. Rasa takut itu ada, pasti ada. Dan itu Allah yang ciptain karena berpasangan. Dengan Ada takut, ada yakin. Nah, kan? Ada takut, ada yakin. Ada putus asa, ada bangkit. Nah, solusinya gimana? Jangan pernah melawan rasa takut. Jangan pernah melawan rasa putus asa. Terima. Berpelukan. Berdamai. Caranya bagaimana? Gampang kok. Netralin dulu rasanya. Putus asa baik atau buruk? Buruk. Cek saha. Buruk kan putus asa. Kata siapa buruk? Kata saya. Kalau putus asanya terhadap hal yang negatif, Nah itu buruk. Contohnya? misalkan ente udah lama nggak sholat, ente putus asa karena nggak sholat, ya udah saya pengen sholat. Bisa gitu. Ibaratin takut nih, Ah. takut terhadap apa misalkan? Jauh ditolak. Takut ditolak. Kalau misalkan takut ditolak, coba kalau misalkan dibalikin, takutnya bukan ke penolakannya, takutnya orang yang kita cintai, mereka lama menunggu kita untuk sukses. Berani nggak ditolak? Berani. Kenapa? Karena takutnya dipindahkan ke hal yang positif. Diterima, rasa takut nggak bisa dilawan. Terima udah, itu udah sepasang sama keyakinan. Cuma rasa takutnya dipindahin. Yang tadinya takut ditolak jadi takut mereka menunda terlalu lama. Akhirnya apa? Kita hantem aja, walaupun ditolak ya peduli amat. Dari makin dilawan makin jadi. Tapi itu konsep, banyak kok caranya. Itu salah satu cara, salah satu teknis. Jadi mengalihkan ke yang negatif, mengalihkan ke yang positif. Malas, positif, negatif. Malas. Tergantung dia malasnya kemana. Terkadang orang langsung bilang orang malas negatif. Negatif. Tapi kalau misalkan dia malas hidupnya gitu-gitu aja,
Jadi positif. Malas misalkan dia terus Malas tinggal di miskin tempat. ya. Malas miskin. Jadi bangkit. Males hidup saya gitu-gitu aja karena saya ninggalin sholat. Nah, berarti saya pengen perubahan, yang harus saya lakukan perbaiki sholat. Jadi double kan, ada males, ada keharusan yang harus dilakuin. Banyak. Ya, semakin dilawan semakin ini, semakin jadi. Itu konsep, banyak caranya. Itu salah satu. Cuman itu yang paling enteng. Beda level, beda iya. Misalkan levelnya masih di bawah pakai itu. Kalau kekuatan pikirannya udah kuat mah beda cerita. Dia udah bisa ngelawan. So, nanti kalau digali kayak manja. Jadi harus digali dulu. Kan antum suka ada celetuk aja. Belum ada. Ini belum ada. Ini laki. Yang lain. Kam, Mas Ma'ruf. Apa yang jadi kendala Mas Ma'ruf? Coba pengen tahu Mas Ma'ruf ngomong coba. Udah kejawab. Jawab. Nah, jangan sampai masih ada unek-unek di hati. Kadang-kadang yang membelenggu diri kita, yang menghambat diri kita untuk mendapatkan rezeki lebih, itu di saat masih ada belenggu di pikiran dan hati. Jadi belenggu itu pertanyaan-pertanyaan, rasa takut, rasa khawatir yang belum kita ungkapin, belum kejawab. Makanya masih ada belenggu. Hati-hati dengan belenggu, ngehambat. Tahu air? Tahu api? Kira-kira api sama air kalau disatuin bisa nggak? Enggak. Dari manusia ada sifat air, ada sifat api. Kalau kita mau sukses di dunia bisnis, dua-duanya harus ada. Nggak bisa salah satu. Api ciri khasnya Semangat. membara. Membara kan berapi-api kan, membara, semangat, wow, antusias, gila-gilaan, actionnya, pokoknya pantang menyerah. Nah, air Tenang. tenang, bisa masuk ke segala lini. Nah, jadi sabar, ikhlas, tulus, ridho, cinta itu diperlukan. Kalau kita hanya sekedar karena semangat nih, mitra kita salah langsung kita marahin, maksudnya Tabir semua. ditegasin lah bisa-bisa. Jadi harus ada dua-duanya. Kalau misalkan cuman lembut doang, tulus doang, merasa kasihan, nggak dimunculin apinya, ya udah. Dua-duanya harus ada. Kadang-kadang kita cuma salah satu. Kadang-kadang kita terlalu lembek. Kadang-kadang kita terlalu keras. Padahal tinggal bisa memposisikan. Kapan waktunya jadi api, kapan waktunya jadi air. Waktunya jadi air. Dan dua-duanya harus ada. Ada saatnya kita harus tegas, ada saatnya kita harus keras, ada saatnya kita lembut. So, kadang-kadang kan lihat diri aneh kan beda-beda. Menghadapi sesuatu beda-beda. Kadang-kadang kalau udah kesal tadinya, udah kesal, udah biarin. Toh nanti balik lagi. Cuman balik lagi dengan cara berpikir yang berbeda. Dia yang mau, bukan kita yang maksa. Sekarang mah fokus aja, jalan aja. Dan ingat, mitra itu bukan dimotivasi. Semakin banyak motivasi, semakin mentabir. Ngapain juga capek-capek ngomong motivasiin orang. Bisnis ini itu bukan bisnis motivasi.
bisnis eksekusi, eksekutor. Kita sebagai eksekutornya, kita yang harus eksekusi. Kita harus jadi inspirator, bukan motivator. Yang namanya inspirator, dia eksekutor, dia melakukan. Jadi bukan hanya menyuruh. Kemitranya, kamu harus bisa ngelobi orang, kamu harus bisa bersilaturahmi dengan orang yang baru. Tapi kita sendiri nggak bisa. Tapi kita sendirinya nggak melakukan. Prospek minimal 10 apa? Sehari 10. Sehari 10 Kitanya nggak prospek. ngelakuin. Cuman bisa motivasi tapi nggak eksekutor. Ya. Nah, si mitra belum tentu dia kegambar apa yang harus dilakuin. Karena apa? Karena cuman teori. Padahal teorinya benar. Ya kadang apa kita udah tahu teorinya, kita sampaikan ke mitra meskipun kita nggak ngelakuin, tapi cara penyampaiannya itu semangat, antusias, bisa aja dia pakai cara itu closing. Betul. Padahal kita nggak melakukan. Bisa Ada seperti kayak gitu. itu. Cuman kemungkinan untuk seperti itu lebih kecil. Nah, dan juga semangatnya apa untuk dia terus-menerus melakukan itu kemungkinan kecil. Ada saat kalanya dia jenuh. Jargon. Iya. Nah, jenuh. Jadi apa sama bulan ini ngomset gede. Bulan depannya melempem nggak ada. Karena ngomong doang ya. Ya, kebayang dong. Jargon. Beda sama dengan inspirator. Kalau inspirator mah gini kan, saya sering nanya gini. Coba bayangin, kita punya perusahaan nih. Anggap misalkan kita nggak masuk ke PTBS, tapi kita buat perusahaan sendiri dengan modal yang begitu besar, bermodal ratusan juta bahkan miliaran, terus membutuhkan 1000 karyawan, ya. Karena pikir kita 1000 karyawan kayaknya bakal lebih enteng. Dan ternyata 1000 karyawan ini, jadi 1000 sales lah. Karyawan yang lain beda lagi. 1000 sales, 1000 penjual. Tapi masing-masing cuma ngomset 1. Terus perusahaan sebelah modalnya lebih ringan dari kita. Tapi dia cuma punya 100 sales. Sales. Tapi masing-masing ngomset, masing-masing mampu menjual 10. Kira-kira hasilnya sama atau beda? Sama. Tapi akomodasi yang keluar mana lebih banyak? Banyak yang 1000. Pikiran yang terbagi lebih banyak mana? Tenaga yang terbagi lebih banyak mana? 1000. Apakah kita mau yang jadi punya karyawan 1000 dengan akomodasi yang besar, atau punya karyawan yang 100 tapi akomodasi kecil hasil sama seperti yang punya 1000? Yang 100 loh. Yang 100. Atau maukah Anda punya 10 sales masing-masing ngejual 100? Ya 10. Bagaimana caranya bisa seperti itu? Kalau di perusahaan konvensional itu nggak mungkin. Kemungkinannya bukan nggak mungkin. Mungkin bisa dengan gaji yang besar. Jadi kita mau mengeluarkan gaji yang besar, kita cukup rekrut yang ahli daripada yang Amatir. abal-abal, yang amatiran. Tapi kalau di bisnis multi level marketing nggak bisa. Di bisnis direct selling nggak bisa. Kalau kita pengen menciptakan 10 leader yang masing-masing dari satu leader ini ngomset 100, Kitanya dulu leader. kitanya harus mencontohkan. Yang namanya leader, dia itu sumber solusi. Apapun masalahnya pasti bisa diselesaikan. Nah, kalau pengen bisa seperti itu berarti apa? Kita harus mampu bisa menyelesaikan semua masalah. Kalau pengen bisa menyelesaikan semua masalah, kita harus mampu menyelesaikan masalah kita. Kalau kita pengen menyelesaikan masalah kita, caranya gimana? Kita harus terus bekerja. Capek-capean, habis-habisan, sampai merasa diri kita yang paling capek, merasa semuanya dikerjakan sama kita, hingga akhirnya mereka melihat. Gak semuanya tuli, gak semuanya buta. Orang yang melek, orang yang mendengar, dia orang yang terketuk hatinya, orang yang akan Allah datangkan menjadi mutiara hebat kepada kita adalah mereka yang terinspirasi dari tindakan kita. Wih, Kang Ipan dahsyat, luar biasa. Di sana ada, di sini ada, jam segini ada, jam segitu ada. Saya lagi kerja, Kang Ipan masih prospek. Saya pulang kerja masih membina, masih ini, masih itu. Selalu ada.
Coba dulu broadcast dari saya berapa kali setiap hari. Coba cek Facebook saya dulu. Coba cek semuanya. Apakah saya ada? Nggak on. Hampir di jam berapapun ada. Padahal waktu saya 24 jam dan saya pasti istirahat. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika ada satu orang yang berpikir pengen kayak Kang Dani, bisa menginspirasi banyak orang, padahal belum tentu itu di bawah saya, bisa aja beberapa generasi. Kadang-kadang dia juga ngomong gitu, kenapa kok ya upline saya nggak seperti Kang Dani, kayak gini kayak gini kayak gini. Nah, bagus, kamu udah punya pemikiran seperti itu. Artinya apa? Jangan sampai kamu nanti mitra-mitra yang ada di bawah kamu bilang seperti itu juga. Kenapa nggak ada upline yang nyentuh saya selain Kang Dani? Pastikan kamu yang nyentuh mereka. Baik. Artinya apa? Dia pengen lah apa sama. Nah, kesana sini juga di berbagai grup ada nyemangatin semua member dan sebagainya. Kebantu nggak kerja kita? Baik. Kebantunya malah lebih maksimal nggak daripada banyak leader tapi nggak ada balas, nggak ada ini, masih mikirin masing-masing. Kebayang nggak? Baik. Dari satu itu nanti muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Asal terus bergerak, bergerak, bergerak. Punya 10 leader yang kayak kita lebih hebat daripada 1000 leader yang ternyata cuma setengah-setengah ngikutin kita karena kita nggak mencontohkan. Beda antara motivasi dan inspirasi. Maksudnya Kalau motivasi orang tadinya nggak mau naik tangga, kita motivasin kamu pasti bisa. Kita kondisi udah di atas, kamu pasti bisa. Dan apa yang terjadi? Dia melangkah ke tangga 1, melangkah ke tangga 2, melangkah ke tangga 3, capek, lelah ternyata. Wah ternyata masih jauh, lumayan ada 100 tangga lagi. Berhenti, stop, turun lagi. Tapi coba bayangin kalau seandainya ada mitra baru, ya, orang baru yang dia pemula, dia amatiran, terus kita turun ke bawah, kita bantu dia, kita barengin dia, hingga dia bisa naik tangga sampai ke tangga atas. Mitra-mitra yang tadinya udah berhenti, mereka melihat, kira-kira mereka akan bilang nggak, oh situ bisa, masa saya nggak bisa? Wih, Kang Dani aja masih nyentuh ke bawah. Apa kabar dengan saya yang masih di tanggal 50? Kadang kitanya nggak mau capek, nggak mau direpotin. Merasa kita udah hebat, merasa udah posisi di atas. Padahal bonus masih bolong-bolong. Wajar nggak masih sulit? Wajar nggak jaringan belum berkembang? Wajar nggak masih belum closing? Kitanya masih mikirin pribadi. Bener-bener nggak bangun, insya Allah. Percuma di diagram 1000 member, 10.000 member. Kalau yang aktif cuma 100 dan yang produktif cuma 10. Mendingan punya 10 member, tapi semuanya produktif dan produktifnya lebih dari yang tadi. Banyak gue yang kesalip. Mending cepat bagus. Mutiara itu muncul ketika nanti gitu. Intinya gini konsepnya ya. Yang namanya alam bawah sadar, apa yang ada di situ pasti dilakuin. Alam bawah sadar ini ada critical factor di atasnya. Sebuah informasi nggak akan langsung masuk ke alam bawah sadar. Itu pasti mentah kalau informasinya berbeda dengan apa yang diprogramkan di alam bawah sadar. Kalau programnya dia emang dasarnya males, karakternya udah males, punya prinsip males, punya prinsip santai, kita kasih masukan, kasih informasi, jangan santai-santai, mantul. Benar. Gimana caranya supaya bisa masuk? Teruslah dampingi dia, perlihatkan tindakan kita yang gak males, yang rajin. Dari tindakan, dari sikap, dari ucapan. Ingat apa yang dia lihat dari tindakan kita, apa yang dia dengar dari ucapan kita, suatu hari nanti akan jadi tindakan kita. Akan jadi tindakan dia. Kenapa bisa seperti itu? Air bisa ngelubangin batu bukan karena air yang besar,
Tapi karena air yang terus menerus, walaupun satu kecelak, satu tetes, pasti lama kelamaan bolong. Sekuat-kuatnya critical factor yang menahan informasi masuk ke alam bawah sadar, kalau kita lakukan terus berulang, lama kelamaan masuk ke alam bawah sadar jadi tindakan dia. Jadi pastikan apa yang dilihat oleh mitra kita, apa yang didengar oleh mitra kita, semuanya tentang PTBS. Dan melihat dari tindakan kita. Kalau mau tercipta leader, kalau udah keseringan yang dilihat, yang didengarnya hal-hal yang di luar, apalagi hal-hal yang negatif, mohon maaf, pasti lama-kelamaan mati. Sejago-jagonya dia, sehebat-hebatnya dia, sejalan-jalannya dia, seprobodiknya dia. Kenapa? Karena udah nggak lihat, nggak denger hal yang positif. Salah.